Halo, saya sudah kedengeran belum? Sudah, Pak. Oke. Loh, katanya sakit, Nanda. Iya sakit, Pak. Ini kan di kamar. Saya nggak tahu kenapa apa yang Jimitnya nggak bisa ya, Jimit yang di SSO. Jadi saya harus membuka Zoom ini. Terus kalau Zoom itu kalau nggak bayar kan cuma berapa menit itu ya. Nanti masuk lagi aja kalau. Nah, itu ada yang sudah di kelas malahan ya. Tapi apa emang sudah di online kan semua pelajarannya di FBS itu? Iya, Pak. Kalau hari ini juga online, full online. Padahal masih minggu depan tuh ini apa? Yang work from anywhere gitu ya. Kalau dosen itu work from anywhere minggu depan. Ya, kita mulai aja ya. Sambil nunggu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, saya tadi sudah berangkat loh ya sebetulnya ya. Nah, sudah berangkat, habis itu saya mampir ke Ketintang dulu ya. Terus di WA tuh sama Nanda ya. Pak, anak-anak sudah pada mudik, Pak. Gitu. Ya wes lah kalau gitu online aja. Jadi saya di Ketintang ini ya. Oke, karena Zoom-nya ini ya, Zoom-nya ini, itu rame itu di kelas itu, subuh itu ya. Sampai NIM-nya numpuk-numpuk itu ya. Nah, Zoom-nya nggak lama ini ya, karena Zoom-nya nggak pro ya. Nah, Zoom-nya si newbie ya. Nah, hari ini kita akan membahas modul ya, membahas modul. Oke, saya bukain dulu modulnya. Nanda, sambil ini ya, kalau kamu
Anggur ditulis tuh yang hadir siapa ya. Maksudnya biar saya nggak harus absen biar cepet ya. Baik, Pak. Hmm. Nah, ini dia. 4 orang menunggu mau masuk. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, jadi terakhir kita membahas. Nah, LinkedIn sudah tak kasih tugas bikin LinkedIn ya. Sudah bikin LinkedIn kan ya. Nah, itu nanti sebentar aja ini ya. Nah, ini kan kalian sudah bikin ininya ya, apa namanya? Kayak CV-nya gitu ya. CV LinkedIn maksudnya ya, yang pendek-pendek itu ya. Di situ terus ada tambahkan sertifikasi dan kursus. Nah, terus tambahkan orang-orang yang kita kenal. Atau bahkan menambahkan ke orang-orang yang nggak kita kenal, tetapi bisa kemungkinan bisa menjadi jejaring gitu ya, menjadi link network kita ya. Nah, bisa menambahkan catatan saat mengirim permintaan koneksi. Nah, seperti ini ya, in English gitu ya. Ini kalian tinggal minta ChatGPT buatkan apa namanya permintaan kenalan gitu kan bisa ya. Nggak usah nggak usah ini nggak usah pusing-pusing ya. Di situ terus atau bahasa Indonesia ya kayak gini ya. Saya Nanda, saya terkesan dengan keahlian Bapak Ibu di bidang desain. Nah, gitu ya. Saya ingin terkoneksi dan bertukar pikiran. Nah, bergabung dengan kelompok profesional atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk meningkatkan visibilitas. Ya. Nah, bisa juga pakai messaging ya untuk membangun hubungan lebih dekat dengan kontak. Nah, kemudian kayak apa namanya? Kayak Facebook gitu ya, Facebook atau WA, Anda bisa bikin postingan. Nah, ya tak? Bikin postingan, membagikan wawasan, pengalaman atau opini yang terkait dengan keahlian Anda kan, gitu ya. Atau misalkan prestasimu kan, misalkan memposting saya habis memenangkan juara apa, nah gitu kan diposting ya. Tapi intinya itu kan biar orang itu bisa melihat bahwa kalian itu capable gitu ya, atau punya skill sehingga kalian bisa menarik orang untuk mempekerjakan kalian, ya kan? Atau berbagi konten. Tapi kalau menurut saya berbagi konten itu ini ya boring ya, boring. Tahu boring nggak ya? Boring itu apa bahasa Indonesia ya? Membosankan ya. Itu eh, saya aja males ya kalau ada orang yang membagikan konten orang lain gitu loh ya. Maksudnya dia itu cuma
tinggal forward forward gitu loh ya. Itu kadang agak membosankan. Lebih baik kontenmu sendiri ya. Nah, interaksi, nah, mungkin apa kontennya orang lain yang berkaitan sama desain, nah, terus kamu komen, nah itu bisa menjadi jalan untuk kenalan ya, sama ahli eh, di bidang yang lain ya. Ada 4 jenis konten. Nah, authority post. Oke, ini ceritakan apa yang dipelajari dari pelatihan, seminar, dan lain-lain. Atau pencapaian, ya, tadi ya, prestasi tadi ya. Hmm. Collaboration post. Nah, ini berarti misalkan kalian mengucapkan terima kasih kepada Pak Farul di kuliah manajemen karir. Nah, misalkan ya. Hmm, ya. Terus dimension ya. Dimension itu kalian pasti tahu sendiri lah caranya ya kan kalian lebih canggih dari saya ya. Mention itu kan berarti di apa namanya? Pakai tagar-tagar itu kan ya. Nah, ya. Nah, kalau personal story berarti ya ini ya apa namanya? Pengalaman pribadi ya. Nah, misalkan magang pertama atau pengalaman dalam menangani sesuatu atau menghadiri seminar. Hmm. Atau misalkan kamu lagi ada proyek bikin apa gitu kamu ceritakan ya. Saya sedang membuat tugas kuliah misalkan ya. Kurang seru tapi kalau tugas kuliah ya. Apa yang besar gitu ya. Sesuatu yang major ya. Atau ini call to action. Nah, undangan untuk bergabung dengan kelas. Atau bahkan kamu mengundang orang lain untuk membantu proyekmu. Nah, gitu ya. Atau kamu mengundang orang lain untuk buka bersama ya. Nah, itu ya. Memanfaatkan fitur lainnya. Ada fitur ini fitur learning untuk mengikuti kursus. Recommendation. Nah, minta rekomendasi dari atasan, dari klien, dari kolega. Nah, ini meningkatkan kredibilitas ya. Misalkan kamu pernah ada proyek sama Pak Dekan misalnya atau Bu Dekan gitu ya. Nah, terus kamu minta rekomendasi itu. Bu minta rekomendasi dong biar di LinkedIn saya biar nongol ininya apa rekomendasinya Bu Dekan misalkan ya. Itu meningkatkan kredibilitas. Karena kan nggak semua orang punya kesempatan dapat proyek sama dekan misalkan ya. Kemudian ini stories and video ya biasalah ini kayak IG gitu ya. Nah, sekarang bab selanjutnya adalah membuat resume ya. Resume atau CV ya. Adalah dokumen penting dalam proses melamar kerja ya. Meskipun sering digunakan bergantian, sebetulnya berbeda ya, resume sama CV. Ya. Kalau resume tujuannya memberikan ringkasan mengenai kualifikasi atau keahlianmu dan juga pengalamanmu, ya, experience. Ya. Biasanya 1 sampai 2 halaman. Nah, ini biasanya dipakai di Amerika Serikat dan Kanada ya, terutama untuk posisi non-akademik. Nah, kalau CV itu biasanya digunakan dalam bidang akademis dan banyak di luar Amerika ya. Bisa terdiri lebih dari 2 halaman ya. Kalau CV-nya dosen itu bisa panjang berapa halaman gitu karena dia memuat informasi rinci ya tentang penelitiannya apa gitu ya kalau dosen gitu ya atau publikasi gitu ya. Nah, jenis-jenis resume ya ada namanya applicant tracking system ya ATS. Nah, ini kayaknya sudah pernah tak ceritakan ya bahwa
biasanya ya, HRD itu kan mereka pakai sistem ya, pakai sistem untuk menyaring para job seeker gitu ya. Itu pakai mesin dia ya, jadi dia nggak capek milihin CV kamu one by one gitu ya. Nah itu namanya adalah ATS ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini CV. Nah ini ya. Ah, ini adalah CV ATS ya. Maksudnya ATS itu Anda membuat CV yang mudah terdeteksi oleh sistem eh, pemberi kerja itu ya. Nah ini ada misalkan di sini ya, gitu ya. Nah ini ya. Jadi ATS itu formatnya lebih sederhana, ya. Formatnya lebih sederhana. Berisi tulisan, nggak pakai grafik, nggak pakai gambar, nggak pakai tabel ya. Nah, memang justru malah nggak boleh tuh, nggak usah pakai ya, walaupun keahlianmu di bidang desain gitu ya. Oh mau tak pakai gambar? Nah, bukan di sini tempatnya ya. Kenapa? Karena yang namanya ATS ini, dia itu kan mesin ya, dan mesin. Terus kayak itulah, kayak kalau kalian pakai apa namanya, ya mendeteksi plagiasi itu apa? Turnitin kan gitu ya. Nah, jadi dia akan mendeteksi dari kata-kata atau tulisanmu ya. Nah, gitu ya. Jadi malah nggak usah tuh pakai gambar segala macam itu ya. Karena kan dia mesin tuh, jadi dia mendeteksi. Nah, kemudian, nah ini nih tuh kan dia pakai keywords ya. Jadi dia pakai keywords. Nah, jadi si mesinnya ini dia mencari keywords yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Jadi pastikan CV Anda, nah, kalau memang perusahaanmu itu butuh CV yang ATS ya. Nah, itu keywordsnya itu match sama yang dibutuhkan sama perusahaan, ya kan? Jadi misalkan si perusahaannya itu membutuhkan apa namanya ya, misalkan ya, graphic designer. Nah, terus ya tulisan di situ di CV-mu bahwa Anda itu seorang graphic designer gitu ya. Nah, jadi jangan terus pakai istilah yang lain. Jangan pakai istilah apa namanya? eh, IT designer gitu ya, atau apa namanya? Just pakai istilah yang sebetulnya sama tetapi berbeda. Nah, mesinnya kan tidak secanggih itu ya. Nah, artinya si mesinnya itu cuma mendeteksi yes yang diminta sama eh, yang ngasih kerjaan kan gitu ya. Ketika dia minta, saya butuhnya graphic designer ya. Ya sudah, itu tulisan di CV-mu gitu ya. Ketika kamu menulis kata yang lain ya, nanti nggak terjaring sama mesinnya kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu kalau kalau pakai ATS ya, kata kuncinya nggak boleh berlebihan ya, disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Pakai PDF karena mesin bisa membaca dengan lebih baik ya. Oke, terus nah ini ada nih buat CV ETS friendly secara gratis. Nah ini nanti tak share ini ya. Biar kalian belajar banyak template-nya. Nah, kalau ini non ETS ini sudah pasti ya. Nah, ini sudah pasti non ETS. Kenapa? Karena dia ada gambarnya, gitu. Terus ada elemen-elemennya, ini ya, terus ada titik-titiknya, ada gambar pantainya kayak begini-begini ya, gitu kan. Nah, ini sudah pasti nggak mungkin tuh terdeteksi sama mesin. Nah, artinya ini pasti pemberi kerjaannya itu mendeteksi secara manual, ya kan? Nah, ini namanya CV non ATS ya. Nah, kalau memang mereka mintanya CV non ATS ya,
berarti Anda boleh bebas, ya toh, pakai grafik, pakai gambar, atau pakai icon gitu ya, untuk eh, biar eye catching ya. Nah, gitu ya. Terus pakai font agar visualnya lebih menarik ya. Nah, kalau non ATS berarti ya memang penampilan ya. Penampilan. Biasanya CV non ATS itu memang digunakan di industri kreatif atau hiburan. Ya, pas kan buat kalian ya. Nah, cuma kekurangannya adalah, ya lah, walaupun itu bisa showing your ability ya, kreativitasmu bisa dimaksimalkan di situ, tapi pastinya dia nggak bisa dideteksi sama ATS kan, ya. Makanya sebetulnya kalau kalau memang pemberi kerjaannya itu baik hati, dia menunjukkan tuh, maksudnya dia bilang tuh di awal ya, saya silakan kalian apply CV ATS atau CV biasa, gitu ya. Harusnya dia bilang. Ya. Dan yang menjadi masalah adalah ketika kalian sudah bikin CV bagus-bagus, pakai grafis, ya doh, ternyata yang ngasih pekerjaan dia pakai ATS. Nah, kan repot kan? Nah, nah itu, kalau sudah itu berarti sudah nasib ya. Nah, jadi memang baiknya si pemberi pekerjaannya kasih clue ya, dia pakai ATS apa enggak, ya toh. Nah, ini ada tipsnya ya. Misalkan kamu ingin menunjukkan portofolio. Portofolio itu kan berarti hasil karyamu, ya kan? Hasil karyamu. Nah, itu bisa ditaruh di drive, kemudian masukkan aja linknya. Ya, masukkan aja linknya biar nanti dilihat sama yang ngasih kerjaan. Ya, apa saja isinya CV itu? Nah, jadi isinya CV itu adalah nama ya pasti ya. Habis itu kontak. Kontak itu maksudnya bagaimana cara menghubungi Anda ya. Nomor teleponnya jangan gonta-ganti ya toh. Alamat emailnya profesional ya. Jangan profesional itu gimana ya maksudnya? Ya, maksudnya adalah kalau kalau misalkan dosen Unesa, nah itu emailnya itu @unesa kan gitu ya. Itu profesional, Mas. Ya. Tapi kalau memang kamu belum punya tempat bekerja, ya wis, ini aja nggak apa-apa, mahasiswa Unesa. Gitu ya. Kemudian tampilkan juga tautan profil LinkedIn-mu. Kan, kan di sini. Nah, ini ya. Nanti maksudnya kan barangkali yang ngasih kerjaan itu pengen tahu ya aktivitasmu apa saja, kan bisa lihat LinkedIn-mu ya. Nah, alamat cukup kecamatan dan kota saja ya, wis nggak usah terlalu detail ya, nanti berbahaya juga ya kalau terlalu detail. Ringkasan diri. Nah, ringkasan diri itu 3 sampai 4 baris. Pendidikan. Nah, pendidikanmu apa? Pengalaman apa yang profesional ya tapi ya. Maksudnya yang sesuai dengan bidangmu. Terus prestasi ya. Terus keterampilan. Nah, ini kan sebagian sudah saya suruh pas bikin tugas itu ya, tugas yang kemarin itu apa? Refleksi diri itu kan. Nah, itu bisa tuh. Kemudian tujuan karirnya apa? Ini ininya ya, contohnya, contoh. Jadi namamu disebut sendiri ya. Misalkan Adrian adalah lulusan dari UNESA jurusan apa namanya, DKV. Nah, Adriana memiliki pengalaman di bidang apa? Gitu ya.
yang didapat dari program magang mandiri. Ya. Kan beberapa dari kalian, di kelasmu tuh, kan ya, atau kelas satunya lagi ya, itu sudah ada yang pernah magang ya, magang mandiri ya. Nah, itu nanti penting sekali sebetulnya ya, magang itu ya, walaupun maksudnya kalian tidak, nggak harus menunggu program magang kampus yang semester eh, berapa itu ya, semester tua-tua itu kan ya. Nah, sebetulnya kalau kalian ada waktu longgar, nganggur gitu ya, atau pas liburan, itu magang mandiri itu sangat eh, bermanfaat ya. Ini contoh nggak pakai nama ya, maksudnya namanya di atas rok ya. Di situ dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang fresh graduate in business management dan sebagainya ya. Ini memang harus agak bombastis ya, maksudnya itu biar orang tuh tertarik kan gitu ya. Jangan terlalu polos juga ya, maksudnya jangan terlalu merendah ya. Justru ini saatnya menyombongkan diri ketika di CV-mu itu ya. Nah, tipsnya adalah tidak disarankan ringkasannya lebih dari 4 baris ya. Kenapa? Karena HRD itu hanya butuh waktu 5 sampai 8 detik. Nah, maksudnya kan nggak mungkin tuh membaca eh, ratusan atau bahkan ribuan CV gitu ya dalam waktu yang cukup ya. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Gunakan sudut pandang orang ketiga ya, dia atau nama gitu ya. Kalau pakai sudut pandang orang pertama berpotensi dianggap self claim. Nah, kayak itu tadi ya. Jadi misalnya Adriana, Adriana adalah, nah itu kan sudut pandang nama ya, atau orang ketiga ya. Nah, ini orang ketiga nih. Adriana Clarissa, seorang, maksudnya itu kalian menulis seolah-olah yang ditulis itu orang lain. Nah, gitu ya. Atau bisa juga sebetulnya minta tolong temanmu untuk nulisin ya. Tapi lebih aman sih tulisan sendiri ya. Terus pengalaman bekerja, usahakan bidang yang dikuasai sesuai posisi. Kalau tidak mempunyai pengalaman, bisa diisi dengan pekerjaan yang sesuai dengan posisi yang ingin dilamar. Ya. Nah, ini kalau punya pengalaman ya. Kalau punya pengalaman, ditulis tugasnya apa, hasilnya apa, ya toh? Terus berapa lama untuk mencapainya. Misalkan membuat proyek patung apa misalkan gitu ya. Dalam waktu 1 hari misalkan ya. Nah, ini contohnya ya. Habis waktunya ya. Si. Ini kalau habis berarti nanti masuk ke ini yang sama ya. Masuk ke link yang sama ya. Nah, ini contohnya adalah kalau kalian pernah jadi sales ya. Nah, biasanya itu memang pekerjaan pertama fresh graduate itu jadi sales ya, biasa ya. Nah, karena itu adalah pekerjaan yang nggak butuh jurusan apapun ya, yang penting dia bisa jualan ya. Habis itu pendidikan formal ya, pendidikan formal Anda apa? Hmm. Terus masukkan kegiatan-kegiatan non organisasi. Misalkan pernah menjadi MC, eh, pernah ikut penyuluhan, atau ikut lomba apa ya, walaupun belum juara ya.
Jadi duta kampus, duta bahasa, wes pokoknya semuanya ditulis ya. Nah, untuk membuat orang lain itu terkesan, ya kan? Nah, ini kan pengalaman organisasi ya. Nah, nama organisasinya apa? Nah, pernah ngapain di situ? Lokasinya di mana? Terus pekerjaannya ngapain? Tanggung jawabnya gimana? Atau UKM, UKM-nya apa yang pernah kamu ikuti ya? Misalkan UKM panjat tebing ya, gitu ya. Atau UKM berenang di Danau Unesa misalkan gitu ya. Nah, atau kegiatan keagamaan, nah itu dimasukkan semua ya. Atau ikut ini apa? Ini siapa ini? Dua people enter meeting. Ya, jangan khawatir ini sudah saya record ya. Nanti barangkali ada yang ketinggalan bisa menonton ulang ya. Nah, ini kan ada skill ya. Ah, skill. Ada hard skill, ada soft skill ya kan. Nah, hard skill itu adalah kemampuan untuk mengoperasikan sesuatu. Nah, misalkan Excel atau Word atau Adobe atau apa kalau di bidangmu apa gitu ya kan saya nggak ngerti ya. Ah, videografi gitu ya atau CapCut atau apa gitu ya. Nah, kalau soft skill itu menitik beratkan kemampuan otak untuk berpikir. Nah, misalkan atau komunikasi atau kerja sama tim atau berpikir kritis eh, atau disiplin atau public speaking misalkan Anda menguasai skill public speaking. Masukkan juga sertifikasi atau license ya yang terkait dengan skill Anda ya dong. Proyek-proyekmu apa? Kemudian penelitianmu apa? Barangkali pernah diajak meneliti sama dosen ya kan? Terus bahasa. Nah, ini juga kadang penting ya. Misalkan Anda tulis kalau ada ininya lebih bagus ya kalau ada sertifikatnya ya. Misalkan nah ini Indonesian native ya asli asli Indonesia. Kemudian Inggrisnya advance, Japanese-nya beginner, misalkan contohnya ya. Indonesian terus Japanese gitu ya. Nah, itu juga nggak apa-apa kayaknya ya. Pencapaiannya ngapain aja. Nah, gitu. Nah, ini contohnya ini contohnya ya. Prestasi third winner of Small Business Sustainability Plan misalkan ya. Atau proyek Founder Get Gift. Nah, soft soft skillnya kepemimpinan, integritas, manajemen proyek, sertifikasinya, eh, sertifikat dari King College London, Hari Senin Mini School, apa nih, pokoknya semuanya dimasukkan aja lah ya, walaupun eh, agak nggak penting gitu, wis dimasukkan aja semua ya. Nah, sesuaikan resume atau CV Anda ya itu sespesifik mungkin ya, yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja ya. Misalkan ini Bank Jago, gitu. Dia membutuhkan ini ya, apa namanya, strategic partner. Kemudian orangnya juga harus bisa bikin report. Kemudian harus proaktif,
harus komunikatif. Nah, keywordsnya kan di sini. Nah, keywordnya ada di sini. Nah, itu Anda harus bisa membuktikan bahwa kemampuanmu itu memenuhi apa yang dicari sama pemberi kerja. Nah, ya toh. Nah, gitu contohnya ya. Nah, misalkan ya, led partnership activities across 5 business team. Nah, ini kenapa Anda nulis ini? Ya, karena memang diminta itu, ya toh. Jadi si Bang Jagonya ini dia minta orang yang bisa memimpin ya aktivitas partnership. Nah, jadi ini keywordsnya nih. Nah, ini harus Anda masukkan tuh di CV-mu. Kan gitu. Kemudian report. Nah, tadi kan, nah ini report. Nah, ini memang Anda juga butuh untuk bisa mengenali ya keywords yang penting ya. Nah, kemudian tipsnya yang lain adalah ya siapkan 2 CV. Siapkan 2 CV ya toh. Yang satu CV master ya. CV master itu seluruh pengalaman gitu ya, baik yang terkait dengan eh, job yang kamu incer atau enggak, semuanya ditumpahkan di situ ya. Nah, yang satu lagi itu CV khusus untuk job yang kamu incar. Nah, karena dia kan harus apa namanya mencakup itu tadi tuh keywordsnya yang dibutuhkan sama perusahaannya tadi kan. Cukup 1 sampai 2 halaman saja ya kan. Kemudian pakai keywords ya biar lolos ATS ya. Terus hindari kalimat yang rumit. Terus profesional ya kan. Jangan sampai ada salah ketik. Nah, jadi memang kenapa kalau ada buku itu pasti ada tulisannya editor gitu ya. Karena kalau Anda meriksa tulisanmu sendiri itu pasti nggak teliti ya. Termasuk ketika kalian bikin skripsi itu, saya selalu menyarankan ya, kamu minta tolong temenmu untuk baca skripsimu ya. Kenapa? Karena kalau yang nulis sendiri itu pasti nggak teliti. Jadi kamu butuh orang lain untuk ngecek tulisan. Ya. Nah, yang ini namanya cover letter ya. Cover letter itu kayak surat gitu aja ya, kayak surat ya. Surat lamaran. Nah, surat lamaran ya. Jadi surat lamaran ya. Jadi, contohnya mana ya? Nah, ini dengan hormat saya menulis surat ini. Ini tak bikin cepet aja ya, biar nanti eh, kalau memang sudah habis nggak usah add ini lagi ya. Nah, ini opening ya toh, terus inti ya. Nah, habis itu saya tertarik melamar di perusahaan ini karena